Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai event dan state pada React.js ya. Kita akan mulai dari event pada React terlebih dahulu. Nah, jadi event ini merupakan reaksi halaman web saat user melakukan suatu interaksi seperti ngeklik tombol atau mengisi form input. Nah, ketika interaksi itu terjadi, maka event tersebut akan terpanggil. Nah, untuk nulis event pada JSX, atau JSX ini kan dipakai di React ya. Ya, jadi dia ditulis menggunakan camel case. Nah, contoh, kalau misal teman-teman mau nangkep event on click, maka cara nulisnya on, kemudian C besar, lalu ya click, on click. Seperti itu. Nah, ada lagi nih satu istilah yang namanya event handler. Nah, event handler adalah sebuah function yang akan terpanggil ketika suatu event tersebut terjadi. Seperti itu. Nah, untuk gambarnya seperti berikut ya. Jadi misal teman-teman punya tombol di webnya, ketika tombol itu diklik, maka sebuah event akan terpanggil. Nah, contoh event ini adalah onClick tadi. Nah, ketika onClick terpanggil, mau panggil function apa nih selanjutnya? Oh, ternyata saya mau panggil function myEvent gitu. Nah, si myEvent ini yang dinamakan dengan event handler. Nah, ketika si My Event dijalankan, dia akan melakukan ya mungkin perubahan di webnya teman-teman atau sekedar memunculkan alert atau output dari event tersebut. Nah, untuk ngehandle event di React, caranya gimana sih? Nah, jadi event handler di React itu ditulis di dalam kurung kurawal ya, pada sebuah properti komponen. Gitu. Contoh, onClick sama dengan kurung kurawal say hi. Nah, contoh untuk di komponennya seperti ini, jadi button, kemudian ada onClick-nya sama dengan kurung kurawal, panggil nama functionnya. Kemudian, event handler ini dapat dipasang ke dalam event dengan menulis referensi dari functionnya. Tanpa kurung bulat, nggak boleh pakai kurung bulat. Misal, teman-teman punya function say hi seperti ini, isinya alert hai ibu. Nah, si function say hi ini cukup dipanggil say hi-nya aja tanpa kurung bulatnya. Jadi kita cuma butuh referensinya. Kenapa nggak boleh nulis kurung bulat? Nanti saya akan uh, jelaskan di akhir. Atau dengan menulis anonymous atau arrow function langsung di dalam eventnya. Gitu. Jadi misal teman-teman ada event on click dan nggak mau nulis function, ya fungsinya langsung ditulis di dalam event tersebut menggunakan arrow function. Isinya sama, alert hai ibu. Nah, mari kita coba praktekkan ya dari contoh kedua terlebih dahulu. Di sini sudah ada project React yang dibuat menggunakan Vite, masih fresh, dan app.jsx-nya sudah saya kosongkan. Jadi mari kita buat ulang ya. Pertama, ya buat function app-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mereturn dalamnya cuma ada button ya. Dan buttonnya, titelnya contoh event. Lalu, button tersebut kita tambahkan on click untuk menangkap event on click. Di dalam on click kita pasang event handlernya kita. Itu. Diawali dengan kurung kurawal. Lalu kita buat arrow function yang akan memanggil alert hai ibu. Nah, ini udah jadi event handlernya, kita coba save. Kita coba jalankan npm dev dan buka port 5173 di dalam browsernya teman-teman. Itu di sini udah ada contoh event, ketika saya klik maka akan muncul hai ibu ya. Nah, selanjutnya kita coba yang contoh pertama ini ya, yang fungsinya itu terpisah. Jadi ini hai ibunya saya hapus, alertnya juga saya hapus, dan kita coba buat function baru, namanya say hi. Di dalamnya ada alert, isi alertnya hai ibu. Dan say hi ini akan saya panggil di dalam on-click-nya button. Saya coba save. Kita coba jalankan. Masih sama ya, masih hai ibu juga. Nggak ada masalah. Nah, kemudian mungkin ada kasus di mana teman-teman perlu ngepassing parameter ya di dalam say hi ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk ngepassing argumen atau parameter ke dalam event handler, functionnya itu harus dipanggil di dalam anonymous atau arrow function. Jadi contoh pertama dan contoh kedua tadi kita gabung, function say hi-nya tetap ada,
sekarang kita tambahkan parameter message di dalamnya. Alertnya dia bakal manggil message. Dan say hi tadi, yang kita cuma panggil referensinya, kita kurung di dalam row function. Nah, kalau udah dikurung di dalam row function, sudah boleh menggunakan kurung bulat. Gitu isinya. Di sini hai ibu, maka hai ibu yang akan muncul di alert. Mari kita coba praktekkan ya. Jadi saya kurung si say hi ini di dalam arrow function. Karena udah di dalam arrow function, udah boleh manggil kurung bulat. Lalu alertnya saya hapus hai ibunya dan masukkan parameter message. Kemudian tulis hai ibu ya. Lalu mungkin labelnya saya ubah menjadi contoh passing argumen. Nah, kalau ini saya save, apa yang akan terjadi? Kita coba klik. Nah, masih berfungsi hai ibu. Seperti itu untuk ngepassing argumen ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, emang nggak bisa ya kalau langsung kita panggil saya hi-nya tanpa ada arrow function gitu, nggak dikurung di dalam function lain? Nah, jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa? Kalau ini saya save, apa yang akan terjadi? Alertnya langsung terpanggil tanpa tombolnya saya klik. Saya coba refresh ya. Nah, sama, alertnya langsung terpanggil, walaupun tombolnya belum saya klik. Dan ketika tombolnya diklik, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena aturan mainnya tadi, on click-nya itu harus menerima referensi function. Kemudian alasan kedua, kalau kita panggil say hi seperti ini menggunakan kurung bulat, maka si say hi itu akan dijalankan ketika render. Ketika render di awal, seperti itu. Nah, makanya kenapa ketika kita refresh, si say hi akan terpanggil walaupun belum diklik. Aturan mainnya adalah mengurung si function ini, event handler kita di dalam function lain. Kita bisa menggunakan arrow function, anonymous function, atau function lain yang mengurung function kita, seperti itu. Nah, kurang lebih itu untuk materi kali ini tentang React Event dan Event Handler pada React. Sampai ketemu pada materi berikutnya.